Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai surat-surat pilihan, yaitu Quran Surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, dan Al-Bayyinah, serta hadis hormat kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hukum bacaan tajwid dalam ta'rif, yaitu Al-Qamariyah serta Al-Syamsiyah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eksi Febri Febian Sanusi sebagai pemateri pertama, dan teman saya Dinda Aulianisha sebagai pemateri kedua, serta teman saya Eka Agustin Faadi sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi surah Al-Qari'ah. Nah, sebelumnya mari kita baca bersama dulu bunyi dari surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Fa amma ma thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, surah tersebut memiliki arti yaitu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah pada neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Nah, neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Selanjutnya adalah penjelasan mufradat surah Al-Qari'ah. Nah, kata Al-Qari'ah ini diambil dari ayat pertama Al-Qari'ah yang memiliki arti mengetuk. Hal ini berarti suara ketukan yang menggelegar oleh kehancuran alam raya yang sangat keras, sehingga seperti halnya mengetuk lalu memekakan telinga, bahkan hati serta pikiran manusia. Kemudian pada ayat kedua terdapat pengulangan dari kata Al-Qari'ah yang memiliki tujuan untuk menggambarkan rasa heran serta takut yang mencekam. Selanjutnya kata Al-Farashi, yaitu ada yang memahaminya dalam artian belalang yang baru saja lahir. Karena pada saat itu mereka akan saling tindih-menindih dan mengarah ke segala arah tanpa memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya adalah kata ahn, al-ahnu yang memiliki arti bulu. Nah, ada juga yang memahami al-ahnu ini berarti bulu yang berwarna merah atau berwarna-warni. Hal ini karena sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Quran surah Al-Fatir ayat 27, ini gunung-gunung bermacam-macam warnanya. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan materi-materi yang dikandung oleh bebatuan dari gunung-gunung tersebut. Nah, jadi apabila materinya berisi besi, maka warna dominannya adalah merah. Kemudian jika materi dominannya adalah batu bara, maka warnanya akan hitam. Nah, jika materinya adalah perunggu, maka gunung-gunung tersebut akan dominan berwarna kehijau-hijauan dan seterusnya. Selanjutnya kata al-mawazin yang artinya yang merupakan bentuk jamak dari kata al-mizan yang berarti timbangan. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya amal manusia akan ditimbang dan memiliki tolak ukur masing-masing, sehingga semua amal benar-benar menghasilkan ketepatan timbangannya. Nah, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya amal kebaikan serta kejahatan
tiap orang akan ditimbang. Kemudian manakah yang lebih berat, itulah yang akan menentukan kebahagiaan serta kesengsaraan dari manusia tersebut. Selanjutnya kata umuhu. Umuh ini diambil dari kata amma yaumu yang memiliki arti menuju. Selanjutnya kata hawiyah. Hawiyah ini terambil dari kata hawa yang memiliki arti meluncur ke bawah. Karena pada bagian kedua menguraikan keadaan orang-orang yang durhaka yang telah disebut tujuannya adalah hawiyah. Demikian juga sebaliknya, karena pada bagian pertama telah disebutkan bahwasanya kehidupan yang memuaskan itu untuk orang-orang yang berat timbangannya, maka pada bagian kedua yang merupakan lawan dari bagian pertama, yaitu tidak lagi disebutkan secara tersurat kalimat tersebut. Namun tentunya kita tahu bahwasanya balasan dari orang-orang yang durhaka maka akan mendapat kehidupan yang buruk, yaitu neraka hawiyah. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Qari'ah. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 Quran surah Al-Qari'ah menceritakan tentang kiamat dari sisi awal, yaitu mengatuk dengan keras telinga, pikiran serta jiwa manusia, serta menjelaskan sekelumit dari proses pemeriksaan yang telah diuraikan pada surah yang lalu, yaitu surah Al-Adiyat. Nah, pada akhir surah Al-Adiyat menegaskan bahwasanya ditemukan apa yang ada di dalam dada, seakan-akan ada yang bertanya kapan terjadinya hal tersebut, yaitu hari kiamat. Maka disinilah Allah berfirman, itu akan terlaksana pada hari kiamat nanti, yang dinamakan juga dengan Al-Qari'ah, yakni suara yang keras mengetuk sehingga menekakkan telinga. Nah, untuk menampilkan kedahsyatan sekaligus kehebatan surah kiamat ini, maka ayat di atas menanyakan apakah Al-Qari'ah itu, apakah hari kiamat itu, yakni suara yang memekakan, ia sungguh sangat menegangkan dan mencemaskan. Nah, di sanalah kemudian terjadi hal-hal yang tidak dapat dicakup penjelasannya oleh bahasa manusia dan tidak juga dapat tergambar kedahsyatannya oleh nalar manusia. Kemudian pada ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11 menguraikan proses yang akan dialami manusia dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dari amal mereka. Nah, ayat-ayat tersebut bagaikan menyatakan bahwasanya ketika itu semua manusia akan dihadapkan pada satu pengadilan yang sangat teliti lagi sangat adil. Amal-amal mereka akan ditimbang dalam timbangan yang hak, yang benar. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya karena ia mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya, maka tujuan akhirnya adalah tempat yang tinggi dan dia berada dalam suatu kehidupan yang memuaskan sehingga tidak mengharap lagi sesuatu yang lain. Nah, hal itu disebut juga dengan tujuannya adalah surga. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yaitu kebalikan dari yang awal tadi, dengan timbangan kejahatannya dia lebih berat, maka dia berada dalam suatu kehidupan yang sangat buruk dan tujuannya adalah kepada neraka hawiyah. Selanjutnya adalah asbabun nuzul dari surah Al-Qari'ah. Kemarin setelah saya baca dari beberapa buku cetak maupun buku-buku terjemah tafsir, nah itu saya belum menemukan ulama yang mengatakan asbabun nuzul dari surah Al-Qari'ah ini. Karena setelah saya baca ternyata tidak semua surah dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul tertentu. Namun semua surah tentunya memiliki tujuan mengapa surah tersebut diturunkan. Nah, seperti halnya surah Al-Qari'ah ini, diturunkan dengan tujuan untuk mengingatkan manusia tentang keniscayaan dari hari kiamat dan tanggung jawab penuh bagi manusia atas amal yang telah ia lakukan di bumi ini dan yang harus ia pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Nah, sehingga surat Al-Qari'ah ini
tentunya diturunkan agar manusia mau berpikir serta mengingat bagaimana beratnya kejadian pada hari akhir, yaitu hari kiamat nanti. Sehingga Allah menyeru manusia untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan menghindari hal-hal buruk yang tidak memberikannya manfaat. Yang terakhir adalah munasabah ayat dari surah Al-Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah ini dengan surah Al-Zilzalah mempunyai kesamaan serta keterkaitan yang erat. Kedua surah ini sama-sama menjelaskan fenomena alam yang terjadi pada saat hari kiamat kelak. Di antaranya adalah hancurnya alam semesta, kemudian gunung-gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, badai, dan kejadian-kejadian lainnya yang terdapat dalam waktu yang bersamaan dan sangat dahsyat. Nah, kedua surah tersebut seutuhnya adalah sebagai bentuk peringatan akan adanya keguncangan di bumi dan alam semesta ini. Di dalamnya juga terdapat perintah untuk memperbanyak amal soleh dan tidak meremehkan amal sekecil apapun, baik itu buruk maupun baik, karena akan ada perhitungan dari amal tersebut kelak di yaumul hisab. Baiklah, materi berikutnya yang akan saya bawakan yaitu tentang surah Al-Adiyat dan juga surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa bussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang meletus api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui bila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilabirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Rob mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Kemudian penjelasan mufradat dari surah Al-Adiyat, yaitu kata Al-Adiyat. Al-Adiyat ini terambil dari kata ada ya'adu yang berarti jauh atau melampaui batas. Kemudian Al-Adiyat secara harfiah berarti berlari kencang. Kata ini tidak menjelaskan apa atau siapa yang melakukan. Ada yang berpendapat kuda, dan menurut semua teman berpendapat ini adalah yang dimaksud ini adalah kuda yang digunakan kaum muslim dalam perang Badar, yaitu perang pertama dalam sejarah Islam. Kemudian kata dobhan diartikan sebagai suara yang terdengar dari mulut kuda pada saat ia berlari kencang. Atau juga diartikan sebagai suara kelinci, kancil, dan anak panah ketika lepas dari busurnya. Kemudian al-muriyat yang menunjukkan kepada perilaku yang menyalakan api. Kata ini diambil dari kata waro atau warian, atau juga waria atau yari, yakni menyalakan api.
Sedangkan kata qadhan ini diambil dari kata qadha yang pada mulanya berarti mengeluarkan atau memercikan. Kemudian kata al-mughirat adalah bentuk jamak dari al-mughir, yaitu diambil kata goro, yang diambil dari kata goro, yang pada mulainya berarti bercepat-cepat melangkah. Kemudian subhan. Kata subhan ini menggambarkan waktu subuh, yaitu menggambarkan dadakan serangan yang sehingga menjadi sebuah kepanikan buat kelompok yang diserang itu. Kata subhan berasal dari secara umum dalam Al-Quran itu pakai kata subuh atau subha, yang diambil dari kata akar yang sama dan dalam artinya itu dadakan atau ancaman. Kemudian yang terakhir syahid. Syahid diambil dari kata syahida, yaitu berarti menyaksikan atau kesaksian manusia tentang kekikirannya yang pasti akan terjadi nanti. Namun di dunia ini pun sudah terlaksana kesaksian itu. Maksudnya tuh kayak dia menyaksikan sendiri kekikirannya seperti itu. Tapi al-khair bisa diartikan sebagai kata al-khair bisa diartikan sebagai kebaikan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah harta benda. Jadi tadi itu syahid dan al-khair ini ada hubungannya. Jadi kekikiran pada harta seperti itu. Dan yang terakhir bu'syirah yang pada asalnya berarti membolak-balik sesuatu. Kemudian isi kandungan surah Al-Adiyat, yaitu surah Al-Adiyat sendiri terdiri dari 11 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama surah ini, artinya berlari kencang. Surah ini berisi ancaman Allah kepada makhluk yang ingkar dan sangat mencintai harta benda. Manusia yang ingkar tidak bersyukur atas nikmatnya dan berperilaku kikir. Kemudian asbabun nuzul surah Al-Adiyat, yaitu Al-Bazar Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Rasulullah mengirim suatu pasukan berkuda, akan tetapi sampai sebulan kemudian beliau tidak mendapatkan informasi tentang keadaan pasukan tersebut. Selanjutnya turunlah ayat ini. Munasabah surah Al-Adiyah, yaitu munasabah Al-Adiyah dengan Al-Zalzalah sendiri adalah sesungguhnya Allah menyebutkan dalam surah Al-Zalzalah tentang pembalasan atas perbuatan baik dan buruk. Kemudian pada surah ini Allah mengikut sertakan celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan tidak bersiap-siap untuk berbuat kebaikan. Baiklah, setelah saya menjelaskan materi surah Al-Adiyat, saya lanjutkan menjelaskan materi surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan guncangannya,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi baginya apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi baginya? Maka, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, sekalipun, niscaya ia melihatnya pula. Kemudian penjelasan mufradat dari surat Al-Zalzalah, yaitu yang pertama dari kata idza. Idza yang sering digunakan pada Al-Quran itu untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, berbeda dengan in yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Kemudian art, kata art yang udah diulang pada ayat 1 dan ayat 2 itu berarti bumi. Pada ayat ini mengisyaratkan bahwa goncangan dan pengeluaran isi berbumi itu terjadi di seluruh bumi tanpa terkecuali. Ya, ini adalah salah satu yang membedakan antara goncangan atau gempa yang terjadi selama ini. Kemudian auha yang diambil dari kata waha atau wahai yang berarti wahyu, yang antara lain memberikan isyarat yang cepat. Kemudian kata laha digunakan sesudah kata auha, yang berbeda dengan surah Al-Nahl yang digunakan setelah kata ila atau sesudah au. Kemudian ada juga berpendapat bahwa objek auha tidak disebutkan, yaitu tidak disebutkan ayat di atas, bagaikan menyatakan dia yakin Allah mewahyukan kepada malaikat menyangkut bumi atas bergoncang. Lalu yasdur yang berarti keluar dari suatu tempat berkumpul, baik untuk kembali ke tempat semula maupun menuju ke tempat yang lain. Darroh, kata darroh ada yang memahaminya dengan arti semut yang kecil pada awal kehidupannya, atau kepala semut. Ada juga yang menyatakan dia adalah debu yang tidak terlihat. Sebenarnya kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkecil, sehingga apapun makna kebahasaannya itu yang jelas adalah ayat ini menegaskan bahwa manusia akan melihat amal perbuatannya sekecil apapun itu. Kemudian yarohu diambil dari kata ro yang mulanya berarti melihat dengan kepala. Tetapi ini juga digunakan dalam arti mengetahui. Sementara ulama juga menjelaskan jika Anda ingin memahaminya dalam arti melihat dengan mata kepala, yang terlihat itu adalah tingkatan-tingkatan dan tempat-tempat pembalasan serta ganjarannya. Dan bila memahaminya dengan arti mengetahui, maka objeknya adalah balasan dan ganjaran amalan itu. Amalah, kata amalan yang dimaksud itu termasuk pada niat seseorang. Amal adalah penggunaan daya manusia dalam bentuk apapun. Maksudnya itu segala perbuatan manusia seperti itu. Jadi manusia memiliki 4 daya pokok dalam hidup, yaitu daya hidup, lalu daya pikir, daya qalbu, dan juga daya fisik. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Zalzalah sendiri, nama Al-Zalzalah diambil dari kata zilzah yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Zalzalah, dan juga surat Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat yang menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat. Kemudian juga dikutip dari buku tafsir ringkas Al-Lubab yang ditulis oleh Quraish Shihab,
yaitu kandungan surah Al-Zalzalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu gambaran awal terjadinya hari kiamat pada ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat 5. Surah Al-Zalzalah bicara tentang awal terjadinya hari kiamat yang ditandai oleh kegoncangan. Kemudian gambaran keadaan manusia saat terjadi goncangan dahsyat selanjutnya pada ayat 6 sampai 8, yaitu surat Al-Zalzalah ini menggambarkan keadaan seluruh manusia pada saat goncangan tersebut terjadi. Jadi pada hari itu tuh seluruh manusia akan dibangkitkan dengan cepat dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan tingkat keimanannya. Asbabun nuzul surah Al-Zalzalah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslim, yaitu dua ayat yang dimaksud ini adalah ayat 7 dan ayat 8. Jadi pada surah Al-Insan ayat 8 itu diturunkan, banyak yang beranggapan orang yang bersedekah sangat kecil tak akan mendapat pahala, sedangkan yang lain beranggapan bahwa dosa-dosa ringan akan mereka lakukan yang akan mereka lakukan tak akan mendapatkan siksa. Hadis riwayat Ibnu Hatim. Oleh karena itu, turunlah surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 sebagai bantahan terhadap anggapan tersebut, bahwa hal tersebut keliru. Sekecil apapun suatu amal baik akan diberi sekecil apapun perbuatan baik dan buruk itu akan tetap diperhitungkan. Begitu pula dengan dosa. Jadi sekecil apapun dosa dan seremeh apapun dosa itu akan ada balasannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri ketiga melanjutkan penjelasan dari Mbak Eksi dan Mbak Dinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Agustin Fuadi, bisa dipanggil Caat. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai surat Al-Bayyinah. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah ada yang tahu bahwa surat Al-Bayyinah itu surat yang keberapa sih? Oke, baik. Jadi surat Al-Bayyinah itu adalah surat yang ke-98, yang dimana di dalam surat Al-Bayyinah itu terdiri dari 8 ayat. Oke, baik teman-teman, mari kita melantunkan bersama. Teman-teman bisa mengikuti saya untuk melantunkan surat Al-Bayyinah. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati ulaika
hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Baik teman-teman, tadi kita sudah melantunkan bersama bareng-bareng mengenai baca surat Al-Bayyinah. Selanjutnya adalah mengenai makna dari surat Al-Bayyinah. Oke, jadi surat Al-Bayyinah sendiri itu memiliki makna bukti yang nyata. Oke, daripada lama-lama langsung kita penjelasan mengenai arti dari setiap ayat di surat Al-Bayyinah. Yang pertama adalah ayat yang pertama adalah yang berbunyi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya yaitu orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Terus yang lanjut dengan ayat yang kedua yang berbunyi rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yakni memiliki arti yaitu seorang rasul dari Allah atau Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau kitab suci Al-Quran. Selanjutnya yakni ayat yang ketiga adalah fiha kutubun qayyimah, yang memiliki arti di dalamnya itu terdapat isi atau kitab-kitab yang lurus atau benar. Kemudian dilanjut dengan ayat yang keempat yang berbunyi wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, yang artinya yakni dan tidaklah terpecah-pecah belah orang ahli kitab kepada mereka melainkan setelah datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Dilanjutnya ada dengan ayat yang kelima yakni yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang memiliki makna padahal mereka itu hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan suatu agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Lanjut dengan ayat yang ke-6 itu yang berbunyi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, yang memiliki arti sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Selanjutnya lagi dilanjut dengan ayat yang ke-7 yaitu yang berbunyi innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, yang artinya yaitu sungguh orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Lanjut dengan ayat yang terakhir yaitu jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini memiliki makna bahwasanya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah itu adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah teman, itu tadi merupakan arti dari di setiap ayat pada surat Al-Bayyinah, kandungan mufradat yang ada pada surah Al-Bayyinah. Oke, teman-teman, yang pertama ada kata mufradat yaitu kata mufakin. Itu mufakin sendiri itu berasal dari kata infaka yang berarti berpisah, menunjukkan pelaku yang meninggalkan keyakinan dan pandangan hidup. Dalam konteks ayat ini itu berarti bahwa ahlu alkitab dan musyrikin itu tidak akan terus-menerus berada dalam kekufuran tanpa diutus Rasul sebagai peringatan. Selanjutnya adalah kata yatslu
yaslu sendiri itu bermakna membaca. Nah, biasanya yaslu ini itu merujuk pada wahyu ilahi. Selanjutnya adalah kata kutub, berasal dari kata kataba. Nah, sendiri berarti bermakna menetapkan. Yang dimana kataba atau kutub ini tuh merujuk pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad serta petunjuk hukum dalam Islam. Selanjutnya adalah kata mufradat, ada kata qayyimah. Qayyimah sendiri itu berasal dari kata qawama, berarti sempurna dan memenuhi kriteria. Nah, Al-Quran sendiri, kitab suci Al-Quran sendiri itu dianggap sebagai tuntunan yang lurus dan sempurna. Selanjutnya ada kata mukhlisin. Mukhlisin itu berasal dari kata halusa, yang berarti murni, menunjukkan usaha untuk menyucikan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kata mufradat yaitu hunafa. Nah, hunafa sendiri itu adalah bentuk jamak dari kata hanif, yang menggambarkan seseorang itu bersikap harus dengan seimbang, harus bersikap lurus dan seimbang. Nah, jadi itu seorang manusia itu tidak condong baik ke materialisme atau spiritualisme yang murni gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah kata al-bariyah. Al-bariyah itu terkait dengan penciptaan manusia yang bisa merujuk pada kata barok. Barok itu mencipta atau bara itu lemah. Nah, di sini tuh memiliki makna bahwasanya menunjukkan asal manusia, bahwa penciptaan manusia itu sendiri itu manusia yang telah kita ketahui bersama bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Diri dari surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah itu membahas mengenai dari ayat pertama itu membahas mengenai keadaan orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab seperti Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin yang enggan meninggalkan keyakinan mereka. Mereka itu akan tetap setia pada agama mereka hingga kebenaran itu terlihat jelas. Terus di ayat kedua itu menunjukkan bahwasanya bukti kebenaran tersebut itu adalah ada pada Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran yang bebas dari kesalahan dan campur tangan manusia. Jadi sangat murni sekali bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya di ayat yang ketiga itu ditegaskan kembali bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang mengandung suatu kebenaran dan menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Termasuk juga nih ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Terus selanjutnya itu di ayat yang keempat lagi itu menjelaskan bahwasanya ahlu Alkitab itu terpecah setelah datangnya bukti jelas dari Nabi Muhammad SAW. Di mana di ayat kelima itu Allah itu mengingatkan bahwasanya pentingnya menyembah semata untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan menekankan pelaksanaan ibadah yang ikhlas seperti sholat, zakat, serta mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tentang tauhid. Selanjutnya di ayat ke-6 itu dijelaskan kembali mengenai hukuman bagi orang-orang kafir, yaitu neraka jahanam, di mana mereka itu akan kekal di neraka jahanam sebagai balasan untuk atas penolakan mereka terhadap Allah, atas ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, kebenaran yang udah dibawakan kepada yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya, maka mereka akan nantinya akan menerima balasan, akan kekal di neraka jahanam. Selanjutnya yaitu sementara itu di ayat yang ketujuh nih, di ayat yang ketujuh itu menggambarkan mengenai kebalikan dari ayat yang keenam. Kalau ayat ke-6 mengenai orang-orang yang tidak percaya, di ayat yang ke-7 itu menggambarkan orang-orang yang percaya sehingga mereka itu beriman, yang taat kepada Allah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat, zakat sebagai makhluk yang terbaik. Nah, di mana ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 itu menyatakan bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman atau beramal soleh adalah nanti surga Aden. Nah, surga Aden ini sendiri itu adalah salah satu surga yang sangat nikmat sekali, yang nanti itu dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, di mana nantinya itu banyak mengalir di bawah-bawah sungai itu. Terus selanjutnya tempat di surga Aden sendiri untuk orang-orang yang beriman itu mereka tuh akan kekal selamanya di surga Aden, di mana Allah itu ridho kepada mereka. Nah, surah ini itu secara keseluruhan itu menekankan
perbedaan antara orang-orang yang beriman, yang kafir, serta konsekuensi dari pilihan mereka. Dan begitu dengan sebaliknya, yaitu konsekuensi dari orang-orang yang beriman, yaitu akan mendapat balasan, akan kekal di surga Aden. Nah, Al-Bayyinah sendiri itu juga di sini itu mengajak kepada seluruh umat manusia untuk dapat merenungkan atas keimanan dan amal perbuatan dalam hidup semasa di dunia ini. Asbabun nuzul dari surat Al-Bayyinah sendiri. Surat Al-Bayyinah itu disebut dengan masuk dalam golongan surat Madaniyah. Akan tetapi surat Al-Bayyinah sendiri itu juga menjadi suatu perdebatan di kalangan para ulama mengenai kapan diturunkannya. Nah, beberapa menganggapnya bahwa surat Al-Bayyinah itu masuk dalam golongan surat Makkiyah, yakni sebelum Nabi hijrah. Sementara yang lain itu juga berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah itu masuk dalam golongan surah Madaniyah atau setelah hijrah. Nah, mayoritas ulama itu menurut Ibnu Atiyah itu berpendapat bahwa surat Bayyinah itu masuk dalam golongan surat Makkiyah. Akan tetapi Al-Qurtubi itu berpendapat bahwasanya dengan sebaliknya dari pendapatnya Ibnu Atiyah, bahwa surat Bayyinah, Al-Bayyinah itu masuk dalam golongan surat Madaniyah setelah Nabi hijrah. Dan di mana Al-Qurtubi itu dengan alasan bahwa surat ini, kenapa ada surat Madaniyah, karena surat ini itu membahas mengenai ahlu kitab dan respon mereka terhadap ajaran Nabi yang lebih signifikan, dan di mana itu terjadi setelah Nabi hijrah. Makanya Al-Qurtubi itu berpendapat bahwasanya surat Al-Bayyinah itu masuk dalam golongan surat Madaniyah. Selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk membacakan ayat lam yakunil ladina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab yang membuatnya dia sampai menangis. Nah, nama surat ini tuh bisa disederhanakan, ada yang juga yang menyebut dengan sebutan lam yakun, atau disebut dengan, juga ada yang mengatakan dengan sebutan Al-Bayyinah berdasarkan kata pertama, serta Al-Qayyimah dari kata terakhir di ayat ketiga. Terus mengenai Tobai itu juga berpendapat bahwa surat ini, surat Al-Bayyinah sendiri itu menjelaskan mengenai risalah Nabi Muhammad SAW kepada semua ahlu kitab dan umat manusia, yang dimana itu menegaskan mengenai universalitas ajarannya sesuai dengan ketentuan ilahi untuk dapat menuntut para umat ke jalan yang lurus. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai surat Al-Bayyinah, mulai dari kita melafalkan bareng, terus arti, makna, isi kandungan, mufrodat, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai hadis tentang hormat kepada orang tua. Nah, hadis hormat kepada orang tua, kayaknya teman-teman juga udah pada gak asing nih dengan hadis ini. Oke, bisa saya bacakan terlebih dahulu untuk hadisnya, yaitu wa an Abdullah bin Umar wa bin As radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidin wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Yang artinya yaitu dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Allah itu ridho Allah fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan wasuhtullah, dan murkanya Allah itu fi sukhtil walidain, tergantung dengan murkanya orang tua. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Isi kandungan mufroda dari hadis hormat pada orang tua sendiri itu adalah kata ridho Allah, itu dimana memiliki makna bahwasanya ridho Allah itu kepuasan Allah yang diperoleh melalui amal soleh, ketaatan dan sikap baik terhadap sesama. Selanjutnya adalah ridhol walidain, yaitu dimana kita sebagai seorang anak itu nantinya dituntut untuk dapat menghormati. Untuk kita dapat mencapai ridho Allah, kita tuh harus dapat menghormati, mendengarkan dan berbuat baik kepada orang tua, yang merupakan itu suatu kewajiban dalam Islam. Selanjutnya adalah sukhtullahi itu adalah suatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diakibatkan oleh perbuatan buruk, termasuk salah satunya adalah di mana seorang anak itu tidak menghormati orang tuanya.
Selanjutnya ada sukhtul walidain, yaitu adalah suatu ketidakpuasan atau kemarahan orang tua yang dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif bagi anak. Salah satunya adalah dimana Allah itu juga murka karena orang tua juga murka. Sukhtullahi fi sukhtil walidain. Terus penjelasan di atas itu menegaskan bahwasanya keridhaan Allah itu berkaitan erat sekali dengan keridhaan orang tua. Oleh karena itu seorang anak, kita sebagai seorang anak itu wajib sangat untuk dapat berusaha untuk mendapatkan keridhaan orang tua agar kita itu dapat mendapatkan ridhonya Allah, yang dimana diharamkan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan mereka. Mencari keridhaan orang tua itu melalui ketaatan pada perintah mereka. Selama perintah tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perintah tersebut itu hukumnya sangat wajib sekali untuk kita dapat melaksanakan, untuk dapat melakukan atas perintah yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Nah, untuk mengenai mengutamakan sendiri dalam berbakti pada orang tua itu, kita itu dapat mendapatkan keridhaan mereka itu lebih penting daripada mencari suatu ilmu, meskipun ilmu tersebut adalah ilmu agama yang termasuk dalam kategori fardu kifayah. Jadi semisal nih kalau mengenai ilmu yang fardu kifayah itu bisa dibilang tingkatannya itu kalah ketika kita itu udah takdim, udah hormat pada orang tua. Itu mengenai tentang ilmu, mencari ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu kalah tingkatannya dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Takhrijul hadis dari takhrij hadis hormat kepada kedua orang tua. Jadi setelah ditelusuri sumber hadis ini melalui Al-Mu'jam Al-Mufakhros dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode yang menggunakan lafaz-lafaz yang ada pada matan hadis tersebut, yakni yang dimana para peneliti itu menggunakan lafaz sukhtu. Nah, setelah diadakan pencarian penelitian oleh para peneliti, itu ditemukan hanya bahwa hadis ini tuh hanya terdapat dalam kitab Jami' As-Sahih Sunan At-Tirmidzi. Adapun sanadnya tersendiri itu dan teks hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu ada pada hadis nomor 1899. Nah, secara lengkapnya kurang lebih itu hadis ini mengenai hormat pada kedua orang tua itu bunyinya hadatsana Abu Hasan Umar bin Ali, hadatsana Khalid bin Haris, hadatsana Syu'bah an Ya'li bin Atha an Abi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi hadis ini setelah ditelusuri oleh para peneliti menggunakan metode Al-Mu'jam Al-Mufakhros, itu hanya ditemukan dalam kitab Jami' As-Sahih Sunan At-Tirmidzi yang terdapat pada nomor 1899. Mengenai isi kandungan sendiri dari hadis hormat kepada orang tua. Jadi orang tua itu merupakan sosok yang harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita berbakti, harus kita sayangi. Karena mereka adalah orang-orang yang telah merawat, menyayangi, mengasuh serta mendidik kita dari sejak kita kecil hingga saat ini. Nah, kasih sayang orang tua itu selalu ada, gak ada habisnya gitu, selalu terus mengalir sepanjang waktu gitu. Nah, berbakti kepada orang tua sendiri itu adalah suatu kewajiban kita. Setiap individu manusia harus berbakti, menghormati kepada orang tua. Itu adalah suatu kewajiban yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, dimana sementara melawan kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu dosa besar, dimana kita tidak boleh sekali untuk menyakiti hati kedua orang tua kita, baik itu berkata kasar kepada orang tua, baik begitupun dengan sebaliknya. Komunikasi kepada kedua orang tua itu kita harus dapat dilakukan dengan sopan dan penuh penghormatan. Jangan sampai kita sebagai anak itu mengeluarkan kata kepada kedua orang tua. Jadi penting sekali untuk mengikuti nasihat mereka selama kita itu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, teman-teman, sebelum melakukan suatu hal, kita juga tuh harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu, meminta ridho, karena juga suatu ridho dari orang tua itu membuka pintu kita selebar-lebarnya untuk dapat mencapai suatu keinginan yang ingin kita capai. Misalnya nih, jika ingin kita
ingin mengikuti perlombaan atau ingin apa itu, kita alangkah baiknya kita itu bilang kepada orang tua, minta doa, minta ridho dari kedua orang tua agar kita itu dapat dilancarkan dalam mengikuti perlombaan tersebut. Terus selanjutnya, salah satu contohnya adalah misalnya kita ingin belajar kelompok di rumah teman. Nah, kita sebagai anak juga harus minta izin kepada kedua orang tua. Orang tua itu mengizinkan atau enggak, kita harus mengikuti dari arahan dari orang tua. Semisal kita jika orang tua mengizinkan berarti kita bisa pergi. Namun jika orang tua tidak mengizinkan atau melarang, sebaiknya kita itu tidak pergi. Ingatlah kembali lagi pada hadis kita bahwa ridho Allah itu sangat bergantung kepada ridho orang tua, dan kemurkaannya Allah itu juga terkait dengan kemurkaan orang tua. Nah, di sini saya memiliki beberapa sikap berbakti yang bisa kita laksanakan bersama berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Di antaranya yaitu dimana kita bisa berkata dengan lembut dan sopan, terus bisa tidak meninggikan nada suara ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, terus mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya dan lain sebagainya. Terus di antara beberapa ada juga ini untuk sikap yang bisa kita laksanakan ketika orang tua yang telah meninggal. Di antaranya yaitu kita menjalankan wasiat amanahnya. Terus kita selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk kepada kedua orang tua kita dengan doa yang telah kita ketahui bersama, yang berbunyi Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di saat aku kecil. Terus selanjutnya adalah sikap yang bisa kita laksanakan ketika orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu kita berziarah ke kuburnya serta selalu mendoakan setiap kita sholat maupun ketika hari Jumat atau hari-hari kita bisa melaksanakan ziarah, maka kita sempatkan untuk pergi ziarah untuk mendoakan kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita selalu diberikan oleh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai isi mengenai dari surat Al-Bayyinah, pembahasan mengenai dari surat Al-Bayyinah hingga mengenai hadis mengenai hormat kepada kedua orang tua kita.
Baik teman-teman, untuk mengenai iktibar sanad dari hadis ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain sendiri itu, di mana iktibar sanadnya sendiri itu yang pertama adalah dari setelah telusuri itu dari Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Dari Imam At-Tirmidzi itu mendapatkan dari Abu Hafsin Abu Hafsin Umar an Umar. Habis itu Abu Hafsin an Umar itu mendapatkan dari Khalid bin Haris. Khalid bin Haris mendapatkan dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan dari Ya'li bin Atha. Ya'li bin Atha mendapatkan dari Atha, dan Atha mendapatkan dari Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar mendapatkan dari kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenai iktibar sanad dari hadis hormat kepada orang tua.